Halo teman-teman, saya Yohanes Prayoga, salah satu mahasiswa psikologi di kampus UIR. Saya akan menjelaskan tentang kesadaran. Sebelum masuk ke video penjelasan, jangan lupa It's the star code. Yang pertama adalah kesadaran, yaitu bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa sekitar maupun peristiwa kognitif, meliputi memori, pikiran, perasaan, serta fisik. Yang kedua, kerangka kesadaran. Kerangka kerja kesadaran utama terdiri dari attention, wakefulness, arsitektur, recall of knowledge, dan emotif. Selain itu juga terdapat atribut sekunder yaitu novelty, emergency, selectivity, dan subjectivity. Yang pertama, attention, yaitu memusatkan mental pada hal-hal internal maupun eksternal. Atensi dapat kita arahkan ke peristiwa eksternal ataupun internal. Yang kedua, wakefulness, yaitu proses kontinum dari tidur hingga terjaga. Dalam konsep kerja awareness, kondisi mental akan dihadapi seseorang sepanjang hidupnya. Yang ketiga, arsitektur, yaitu lokasi fisik struktur fisiologi yang membangun sebuah kesadaran, atau dalam kata lain, kesadaran mempunyai sejumlah struktur fisiologis. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa kesadaran yang berpusat pada otak dapat diidentifikasi melalui korelasi neural kesadaran. Recall of knowledge, yaitu mengambil informasi tentang seseorang dengan lingkungan sekitar. Manusia dapat mengakses pengetahuan melalui recall informasi tentang diri pribadi dan dunia sekitar. Yang kelima, novelty, yaitu konsep yang berfokus pada pikiran dan peristiwa sentral dalam menemukan sesuatu yang baru, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, emergency, yaitu kesadaran berbeda berkaitan dengan proses neural lainnya yang berkaitan dengan pemikiran pribadi dan internal. Yang ketujuh, selectivity dan subjectivity, di mana manusia yang berfokus pada waktu, akan tetapi pikiran dapat berubah cepat karena gangguan dan pikiran baru atau adanya isyarat eksternal. Fungsi-fungsi kesadaran. Fungsi kesadaran menurut Bars dan McGowan mengemukakan fungsi-fungsi kesadaran, yaitu 1. Fungsi kontak setting, 2. Fungsi adaptasi dan pembelajaran, yang ketiga fungsi prioritas dan akses, yang keempat fungsi rekrutmen dan kontrol, yang kelima fungsi pengambilan keputusan dan eksekutif, yang keenam fungsi deteksi dan penyunting kekeliruan, yang ketujuh fungsi monitor diri, dan yang terakhir adalah fungsi organisasi dan fleksibilitas. Tingkat-tingkat kesadaran. 1. Tidur. Keadaan sadar dan tidak sadar terlihat paling jelas saat seseorang sedang tidur dan terjaga. Pengamatan ini dilakukan melalui EEG, yakni mengamati perilaku otak pada waktu tertentu. Yang kedua, bermimpi. Fase tidur REM adalah fase bermimpi. Seperti yang diungkapkan oleh Freud, bahwa mimpi adalah suatu kebocoran informasi di mana makna tersembunyi bisa dipelajari dari mimpi. Yang ketiga, obat-obatan yang dikonsumsi. Obat yang dikonsumsi mengubah kesadaran yang tidak sama saat kita terjaga dengan kesadaran normal. Obat penenang menghambat sistem saraf untuk bekerja. Obat perangsang mempercepat sistem saraf, dan obat halusinogenik mengubah pandangan kita terhadap realita. Seluruh jenis obat-obatan bisa berpengaruh pada kewaspadaan kita terhadap fisiologis dan psikologis pengalaman sadar manusia. Yang keempat, meditasi. Suatu kondisi rileks dengan pikiran kosong disebut dengan meditasi. Teknik meditasi bisa menggunakan pengulangan nyanyian, mantra, posisi tubuh, dan objek eksternal. Jenis-jenis kesadaran. Kesadaran dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama kesadaran pasif, di mana kondisi individu yang menerima segala bentuk stimulus internal dan eksternal ketika diberikan. Yang kedua, kesadaran aktif, yaitu kondisi individu yang menitik beratkan inisiatif serta menyaring stimulus-stimulus ketika diberikan. Teori kesadaran. Menurut Carl G. Jung, kesadaran terdiri dari 3 aspek, yaitu ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Yang pertama, ego. Kesadaran jiwa yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, serta perasaan sadar. Bekerja di tingkat konsius, ego melahirkan perasaan
identitas, dan kontinuitas individu. Ego merupakan aspek tingkah laku yang dilakukan secara sadar oleh seseorang, atau dengan kata lain, ego yaitu sesuatu yang membuat manusia sadar akan dirinya sendiri. Yang kedua, ketidaksadaran pribadi. Hal ini adalah yang paling dekat dengan ego. Pengalaman ini awalnya disadari namun kemudian dilupakan dengan repression atau suppression. Gejolak kenangan pahit dapat dilakukan oleh diri kita sendiri maupun karena paksaan pihak penguasa. Setiap kompleks dalam ketidaksadaran pribadi mempunyai inti yang dapat memberikan tarikan. Semakin besar tarikan, maka akan berpengaruh semakin besar terhadap tingkah laku manusia. Yang ketiga, ketidakpribadian kolektif, yaitu bekas ingatan keturunan para leluhur yang bukan hanya terdiri dari sejarah ras tetapi juga leluhur pra-manusiawi. Ketidaksadaran kolektif tersusun dari sejumlah arsetipe, yakni ingatan ras yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Hal ini menggambarkan aspek kehidupan yang hampir menyeluruh lalu ditunjukkan berulang pada generasi di bawahnya. Sekian video presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam lisan, mohon dimaafkan. Terima kasih.